Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Madapi, mahasiswa Unsur non-reg semester 3 NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pelajaran hukum pidana, mereview pertemuan kedua. Hukum pidana lanjutan, bab 1 tentang percobaan, part 2 pogging atau attempt. Alasan MTP mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MPT tersebut, ada pendapat bahwa A. Dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, B. Alasan pemaaf, C. Alasan penghapus penuntutan, D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak muncul. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi, menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MPT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. A. Tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana, misalnya meracun dengan air kelapa muda. B. Tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. E. Pemindanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. 4 pasal tersebut yang dikecualikan tersebut merupakan sanksi pidana yang sangat ringan, di bawah 1, sehingga tidak dipidana. Dan mengapa dimasukkan ke pasal 53 ayat 1? Karena untuk kepastian hukum, untuk kepentingan pegangan aparat hukum dan masyarakat, tindak pidana tidak bisa disamarkan, harus melihat locus delicti dan temporis. Percobaan di luar KUHP diatur di dalam KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1995 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP khusus tidak berlaku. Tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatan tersebut selesai. Tindak pidana percobaan tidak berlaku di tindak pidana khusus, semua perbuatan dianggap selesai. Contoh, orang yang memegang saja narkoba sudah termasuk kejahatan dan tidak ada percobaan, perbuatan dianggap selesai. Sekian review pertemuan kedua hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.